Baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, anak-anakku kelas 10 IPA 2 yang saya sayangi ya. Hampir semuanya saya sayangi. Karena hampir 1 tahun ini jarang ketemu dengan kalian. Semester lalu pernah. Semester lalu, tapi untuk semester ini baru kita bertemu dengan Zoom meeting. Wajah-wajah kalian, wajah-wajah masa depan ya, yang menjanjikan untuk Indonesia ke depan. Dandan dulu ini, Naswa cantik sekali, dandan dulu mesti ya. Baik, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Ya. Terima kasih anak-anakku sekalian. Mari kita dalam masa pandemi ini tetap harus selalu menjaga protokol kesehatan. Karena ini di rumah kalian sendiri, maka silahkan boleh buka masker ya. Tapi ketika keluar rumah, tetap berhubungan dengan orang lain, nanti maskernya dipakai. Dan jangan lupa selalu mencuci tangan ketika kalian akan makan atau mungkin ketika akan membasuh muka. Itu harus tangan kondisi steril dari virus COVID-19 yang akan segera mati hanya ketika dia berhubungan dengan sabun atau zat-zat hand sanitizer yang lain. Itu jadi mudah sekali untuk menjaga kebiasaan ini supaya kalian terbebas dari COVID. Cukup dengan salah satunya mencuci tangan pakai sabun atau pakai alkohol. Baik, anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang lalu kalian sudah mempelajari bagaimana membuat kemasan produk ya. Sebagian sudah dikumpulkan dan saya nilai, ada yang belum. Nanti akan saya selesaikan menilainya, membuat produk kerajinan, kemudian bagaimana membuat kemasan. Nah, pada hari ini nanti kita akan menentukan bagaimana menentukan harga jual produk. Harga jual produk yang kita produksi. Baik, akan saya mulai. Ini pada pertemuan ini menentukan break even point, BEP ya. Break even point atau BEP. Tujuan pembelajarannya hari ini yang kita harapkan adalah nanti kalian bisa menghitung biaya tetap dan biaya variabel, bisa menghitung kisaran harga jual, menghitung BEP atau break even point, baik itu BEP unit maupun BEP rupiah. Ya, itu tujuan pembelajaran hari ini. Mengapa kita harus menghitung ya? Karena nanti kita harus tahu dulu terus sebelum kita menentukan harga jual. Baik, saya lanjutkan. Itu ada beberapa produk kerajinan. Ya. Bagaimana menentukan harga jualnya? Kalau menurut kalian berapa ketika kalian sebagai pengusaha atau ingin menjual produk, menentukan harga jual, berapa harga jual produk yang pertama ini? Gambar terbuat dari rotan dan ini bekas eceng gondok ya. Berapa harganya? Siapa yang mau jawab? Berapa harga ini? Mungkin sebutkan nama. Ratusan ribu, berapa? Ya, 100 ribu, 200 ribu. Kalau ini, kalau apa ini namanya? Wakul atau tempat itu dari kertas koran ya, bekas kertas koran. Kisaran 25 boleh nggak Pak? 25. 2000 dapat 3. 2000 dapat 3. Oke lah. Kita suka, kalian bebas menentukan ya. 2000 dapat 3, dapat yang punya sekalian ya. Iya Pak. Yang ketiga ini. Lewat. Yang ketiga nanti. Ini ya. Yaitu gambar
apa itu produk miniatur Harley Davidson. Harley Davidson. Iya, Pak. Nah, ini perkiraan harga ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan. Ada yang bukan seratusan, ada yang jutaan. Itu perkiraan harga berdasarkan apa namanya, pengalaman ya. Tetapi ketika kalian nanti sebagai seorang produsen atau pengusaha, tentu saja menentukan harga itu tidak asal, tidak suka-suka ya. Yang penting saya dapat untung banyak, Pak. Tidak dihitung bagaimana menentukannya. Atau yang penting harganya kompetitif dengan yang lain. Berarti ada cara supaya kita bisa menentukan harga tadi supaya kompetitif dan juga profit. Cara kompetitif bisa bersaing, profit juga bisa menguntungkan. Oke. Jadi yang saya hadapi ini adalah calon-calon wirausahawan muda, entrepreneur di masa depan. Banyak hal-hal kecil yang kelihatannya biasa ya, tetapi ternyata ketika dihuni banyak orang sukses dari hal-hal biasa. Jadi ada pepatah atau ada apa namanya, jargon ya, dari ide sederhana jadi produk luar biasa, maju bersama hebat semua. Ini nyontek tak? Jadi hal-hal kecil tadi itu harus kalian tekuni, siapa tahu dari situ kita bisa mengambil apa namanya, ide untuk menjadi seorang entrepreneur. Jadi zaman sekarang, zaman 4.0 ini, zaman teknologi informasi sangat mudah. Siapa yang cepat dia yang menang. Siapa yang bisa berhubungan atau yang bisa menguasai teknologi dan informasi, maka dia yang tidak akan ketinggalan oleh zaman. Baik, itu doa saya, semoga kalian ke depan jadi seorang yang pengusaha atau wirausahawan yang sukses ya. Baik, akan kita lanjutkan dengan bagaimana menghitung BEP atau break even point. Menghitung break even point, kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Ya, BEP itu istilahnya adalah titik impas, di mana satu perusahaan itu belum memperoleh keuntungan, tetapi tidak merugi. Istilahnya kalau kita ya apa ya, impas lah, tidak untung tidak rugi itu. Mbak Bu itu kalau kata Bu Istighfar itu Mbak Bu, artinya tidak untung tidak rugi. Atau dapat diartikan juga sebuah kondisi ketika jumlah pengeluaran yang diperlukan untuk biaya produksi sama dengan biaya produksi ya, sama dengan pendapatan yang diterima dan pendapatan yang diterima dan hasil penjualan. Saya ulangi, jadi BEP dapat diartikan juga sebagai suatu kondisi ketika jumlah pengeluaran yang diperlukan untuk biaya produksi sama dengan jumlah pendapatan yang diterima dari hasil penjualan. Nah, itu adalah titik impas atau BEP. Ini salah satu syarat ketika kita ingin menentukan langkah berikutnya, yaitu menentukan harga jual. Nah, komponen BEP, komponen apa tadi namanya, break even point BEP, itu terdiri dari biaya tetap atau fixed cost, kemudian biaya variabel cost, dan biaya penjualan atau selling price. Jadi ini tiga faktor ini yang nanti akan menentukan bagaimana kalau kita menentukan BEP ya, break even point.
BEP itu sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu BEP unit dan juga BEP rupiah. Oh, kelewat ya. BEP unit dan BEP rupiah. BEP unit itu adalah titik impas. Kita menghitung jumlah unit berapa yang kita harus produksi supaya usaha kita atau perusahaan kita mengalami titik impasing ya. Kemudian BEP rupiah itu kalau sama tapi dia menentukan berapa jumlah rupiah yang kita butuhkan atau yang kita keluarkan supaya memperoleh nilai impas. Jadi ada dua, BEP unit dan BEP unit dan BEP rupiah. Cukup jelas nih. Materi ini tadi sudah kalian baca karena saya sudah upload di kolom Sipil 12 ya. Itu sebagai kolom literasi digital kalian sebelum memulai, nanti masih bisa dibaca sampai ya, di rumah juga masih bisa kesempatan dipelajari kembali. Jadi konsep materi yang saya tampilkan di sini juga bisa kalian baca di Sipil nantinya untuk pendalaman. Di BP ada dua, BP unit dan BP rupiah. Bagaimana cara menghitungnya atau menentukannya? Ini contoh cara menghitung break-even point atau BEP pada penjualan dua jenis produk. Kalian baca tabel di layar ya. Di situ ya, di situ produk A jenis unitnya 15.000, harganya 1.000, maka total produksinya adalah 15 juta. B jumlah yang diproduksi 10.000 dengan harga 750 per unit, maka totalnya memperoleh 7.500.000. Biaya variabel A 15.000 per unitnya 500, maka diperoleh nilai 7.500.000. Dengan variabel B jumlah unit 10.000, harga per unit 300, maka diperoleh angka 3 juta. Nah, jika biaya tetap secara keseluruhan itu 5 juta dalam 1 tahun, bagaimana kita menentukan BEP perusahaan secara keseluruhan? Itu memilih diganti menentukan ya. Menentukan BEP satu perusahaan secara keseluruhan. Kemudian yang kedua menentukan BEP produk atau produk jenis barang A dalam unit. Juga menentukan produk BEP produk B dalam unit. Oke. Yang perlu dipahami di sini ada istilah biaya produksi dan biaya variabel ya. Nanti kalian bisa membaca kembali atau nanti saya akan tanyakan itu biaya produksi dan biaya variabel. Baik, penyelesaiannya adalah seperti ini. Jadi untuk menentukan BEP perusahaan secara keseluruhan dalam rupiah, ya, maka diperoleh dari biaya tetap dikurangi 1 ya, ke 1 kurangi total biaya variabel dibagi total biaya penjualan. Jadi biaya total atau biaya tetapnya 5 juta dalam 1 tahun kurangi 1 ini ya, biaya variabel sudah jelas tadi. 1 dikurangi biaya variabel. Variabel itu yang selalu berubah ya, biaya variabel itu yang bisa berubah maksudnya. Misalnya seperti bahan baku gitu ya, harga jual yang berubah. Kemudian biaya tetap itu yang harga tetap misalnya adalah tadi yang disebutkan sebagai upah pegawai, sewa tempat ya, itu biaya tetap biasanya akan selalu dibayar walaupun mungkin perusahaannya tidak produksi atau usahanya berhenti atau tidak produksi, istirahat dulu, tetap kita harus membayar biaya tersebut ya, sewa gedung, sewa tempat, sewa lahan. Ini kan biasanya per tahun ya. Baik, mana tadi? Kemudian menentukan BEP produk A. Misalnya untuk produk A berapa titik impasnya? Biaya tetap bagi kurangi harga jual per unit, dikurangi biaya variabel, maka diperoleh
supaya usahanya impas atau titik impas usaha tersebut harus memproduksi sejumlah 10.000 unit. Artinya kalau kurang dari itu, maka kemungkinan kurang dari itu pasti ya, bukan kemungkinan, pasti tidak profit, tidak menguntungkan, rugi. Kalau lebih dari itu, baru perusahaan akan memperoleh keuntungan. Jadi harus memproduksi sejumlah 10.000 sebagai titik impasnya. Kalau ingin untung berarti memproduksinya lebih dari 10.000. Kalau kalian memproduksinya kurang dari 10.000, maka itu akan habis. Itu akan habis atau akan merugi. Ya. Baik. Berikutnya adalah unit B. Ini sama aja yang ini menentukan BIP unit B sama dengan yang tadi ya. Jadi unit B itu butuh 11.111 unit untuk produksi jenis produk B supaya mengalami titik impassing. Oke, saya lanjut dengan bagaimana menentukan taksiran harga jual. Ya, taksiran harga jual misalnya pada data di atas. Ya. Mari kita pelajari taksiran harga jual. Harga jual diperoleh dari harga perhitungan total biaya ditambah dengan keuntungan. Kemudian dibagi dengan volume produksi. Sebagai contoh yang ada di layar itu. Berikut pengeluaran biaya pada Vaiana Souvenir selama 1 bulan. 1. Peralatan, harganya 250.000, bahan bakunya 1.800.000, tenaga kerja 600.000, pemakaian listrik 350.000. Dengan jumlah unit produksi per hari itu 20 piece, maka hitungan sebulan 20 kali 30 ya, 600 piece. Maka harga per piece-nya adalah 3 juta dibagi 600, yaitu Rp5.000. Ya, ini harga per piece atau titik impasnya. Bagaimana kalau kita menentukan harga jualnya? Jika margin keuntungannya 50% atau lebih ya, maka harga jualnya tinggal dikalikan harga pokok tadi atau harga titik impasnya tadi 5.000 dikalikan 150%, maka akan muncul nilai Rp7.500. Jadi kalian harus menjual produk tadi seharga Rp7.500. Gitu ya. Itu yang materi utama pada siang hari ini, menentukan BEP, break even point, menentukan titik impas dan juga menentukan taksiran harga jual untuk sebuah produk kerajinan. Baik, supaya kalian lebih pahami, tadi sudah saya bagi di kelompok simple 12. Di materi simple 12, kalian 1 bisa menghitung biaya tetap dan biaya variabel, menghitung besaran harga jual, ya, menghitung BP dan menghitung BP per unit dan BP rupiah. Ini dari bahan yang sudah saya bagi per kelompok tadi, kalian sudah bagi per kelompok. Nomor absen mana tadi ya? Ini bentar. Sebentar. Nomor absen 1 saya berapa tadi, saya lupa. Nah ini 1 sampai 9. Nomor 1 sampai 9 nomor 1, 10 sampai 18 nomor 2, 9 sampai 27 nomor 3, 28 sampai 36 untuk persoalan nomor 4 atau untuk bahan diskusi nomor 4 ya. Mungkin perwakilan dari kelompok nomor 1 silahkan yang mau menyampaikan karena waktunya terbatas ya.
Salah satu? Bagaimana cara menghitung biaya tetap dan biaya variabel? Biaya tetap diperoleh dari apa saja tadi? Biaya tetap, jenis biaya tetap apa saja? Biaya yang halo? Nilainya selalu tetap ya. Biaya tetap itu biaya yang nilainya selalu tetap. Contoh yang tadi saya sebutkan adalah sewa gedung, sewa lahan, sewa peralatan, itu biaya tetap. Penyusutan. Yang biaya variabel, biaya yang nilainya berubah, misalnya bahan baku nilainya berubah, listrik, air, bahan baku itu bergantung dengan berapa jumlah yang akan kita produksi. Kita akan menghitung besaran atau besaran harga jual itu bisa kalian peroleh dengan cara menentukan harga pokoknya atau harga impasnya, titik impas, bukan BEP, kemudian ditambah dengan margin keuntungan. Ada yang mau nambahkan? Silahkan dari masing-masing kelompok tadi. Atau yang ingin bertanya dulu silahkan. Ini kita masih punya waktu 3 menit 19 detik. Silahkan 1 menit untuk menyampaikan. Ada waktu hanya 9. Yap. Saya Ivan mau bertanya, Pak. Iya, boleh silahkan, Ivan. Itu ada biaya lain selain yang itu enggak, keempat itu, Pak? Dalam menentukan harga jual. Ya, biaya tadi kan biaya tetap dan biaya variabel. Nah, biaya yang lain-lain itu berada di situ, Mas. Bisa ya, biaya tetapnya kalau kamu sewa lahan, kemudian sewa mobil, sewa apa begitu kan, itu dimasukkan di unsur biaya itu. Variabel itu, Pak. Oh, makasih, Pak. Ya, misalnya jadi tetap kamu pakai yang tadi menghitung biaya tetap, menghitung biaya BEP, ya. Ini kan tadi, ya benar, oke ya. Ini kan berasal dari biaya tetap dibagi jumlah produksi bagi variabelnya. Yang berubah tadi di variabelnya ya, variabel. Jadi masuk di sini. Semuanya nanti kamu masukkan sebagai biaya variabel maupun biaya tetapnya. Sehingga persamaan atau rumusnya tetap. Rumusnya tetap pakai yang ini ya. Jadi misalnya biaya ada di situ tidak ada Pak, sewa rumah, sewa tanah, transportasi, sewa gedung ya maksudnya. Sewa gedung, transport dan lain-lain itu masuk biaya tetap. Karena itu sewa gedung ada mungkin sehari tuh. Sewa gedung ya 1 tahun itu sebagai biaya tetap. Tapi yang nilainya berubah, misalnya beli bensin, transportasi, kemudian air, listrik, gitu kan kondisinya selalu berubah. Bahan baku bisa berubah, harganya aja bisa fluktuatif ya. Bahan baku itu bisa fluktuatif. Gitu Mas Evan ya? Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Ada tambahan yang lain? Tidak, Pak. Tidak. Baik, untuk refleksi tadi sudah terjawab langsung dari pertanyaan yang kami sampaikan tadi ya. Kemudian untuk tugas tambahan atau tugas rumah, dikerjakan di rumah ini, kalian tadi sudah bisa menghitung biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total. Maka ada 2 poin yang saya sampaikan. Yang pertama adalah menghitung biaya tetap, variabel, dan biaya total. Yang kedua, menghitung
BEP, Break Even Point. Ya, itu yang saya sampaikan pada siang hari ini. Ya. Semoga di samping sebagai mata pelajaran, sebagai pelajaran wajib bagi kalian, ini juga bisa digunakan ketika nanti kalian sebagai seorang wirausaha atau seorang pengusaha, dan tentu pasti akan menggunakan cara-cara seperti ini untuk menentukan harga jual supaya usahanya tidak